Nah, sekarang kitab yang kedua adalah kitab Qurratul Ain. Qurratul Ain kemarin sebenarnya rencananya ingin mempelajari qawaid fikih, cuma ditangguhkan dulu lah, mungkin usul fikih terlebih dahulu yang kita anggap mungkin urgen atau daruri. Qurratul Ain li syarhi waraqati Imamil Haramain, ini karangan Abi Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Al-Hattab Ar-Ru'aini Al-Maliki, ini madhabnya madhab Maliki. Ya, kita mulai di situ halaman 9 ya. Muqaddimatus syarih, muqaddimatun atau muqaddamatun, kedua-duanya bisa, muqaddimatun atau muqaddamatun. Kalau muqaddimah berarti dari fi'il qaddama yuqaddimu, tapi bimakna lazim, yang artinya fi'il lazim, artinya taqaddama. Muqaddimatus syarih al-umur allati taqaddamat alal maqsud, atau muqaddamah yang didahulukan, artinya mau muqaddimah atau muqaddamah, kedua-duanya artinya sama, yaitu prolog atau pendahuluan. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa inna kitab al-waraqati, sesungguhnya kitab al-waraqat fi ilmi usulil fiqhi, dalam ilmu usul fikih, li Syekhil Imamil Alamah, milik Syekh Imam Alamah, ya, sahibi at-tasanifil mufidah, milik Syekh Syekh secara istilah itu man balagha rutbata ahlil fadli walau kana shagiran, orang yang memiliki kelebihan ilmu meskipun masih muda, namanya Syekh. Adapun secara bahasa yang sudah kelewat 40 lah, namanya Syekh. Ya. Al-Imam tentunya panutan. Ya, Al-Muqaddam. Al-Allamah itu ya sighah mubalaghah dari alim yang sangat berilmu. Ya. Sahibit tasanifil mufidah, pemilik karangan-karangan yang sangat bermanfaat. Abul Ma'ali Abdul Malik, ya, Imamul Haramain, ya. Kitabun saghura hajmuhu, kitab waraqat ini kitab yang secara ukuran sangat kecil. Apalagi kalau kita lihat yang murni matan saja itu cuma beberapa halaman saja. Saghura hajmuhu, secara ukuran kecil. Wa kathura ilmuhu, tapi ilmu yang terkandung sangat banyak. Wa adzuma naf'uhu, dan manfaat yang dikandung sangat besar. Wa dhaharat barakatuhu, dan sudah terlihat berapa barokah kitab ini. Terlihat berapa barokah kitab ini karena yang menggarap, bayangkan, yang menggarap dari mulai setelah beliau sampai sekarang masih ada yang menulis syarah Al-Waraqat. Ya, bahkan kemarin keluar itu Hambalatul Waraqat, menghambalikan matan Waraqat. Karena ada meskipun sama-sama madhabnya ala tariqatil mutakallimin, tapi dicocokkan dengan usulnya Imam Ahmad. Ini kan juga bagian daripada sumbangsih yang menggarap kitab Al-Waraqat, menunjukkan betapa Al-Waraqat ini berbarokah. Barokah itu sendiri kan artinya kasratul khair wa wufuruhu, banyaknya kebaikan dan melimpahnya kebaikan. Ya, dan bukti bahwa kitab ini adalah kitab yang berbarokah ya di mana saja. Kalau orang ingin melalui tangga mempelajari ilmu usul fikih, ya tangga pertama yang akan dia lewati adalah kitab Al-Waraqat, yang mensyarah dari berbagai macam madhab pun sudah banyak, meskipun penulisnya secara madhab adalah madhab Syafi'i. Waqad syarahahu jama'atun minal ulama radhiyallahu anhum, telah disyarah oleh beberapa ulama, semoga Allah meridai mereka. Faminhum man basatal kalama alaihi, ada yang basatal kalama alaihi, yang betul-betul menjabarkan. Ada yang betul-betul menjabarkan kitab Al-Waraqat ini, sehingga meskipun saghura hajmu tapi syarahnya nanti sangat tebal. Wa minhum man ikhtasara dzalika, ada yang ala kadarnya, syarah yang ringkas saja. Wa min ahsani syuruhihi, termasuk syarah ataupun penjabaran kitab Waraqat yang paling bagus adalah syarhu syekhi syuyukhina, syarahnya guru dari guru-guru kami, ya Al-Alamatil Mufidi,
Jalaluddin Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Syafi'i, yaitu Al-Allamah Al-Mufid, Allamah yang Al-Mufid yang banyak memberikan faedah. Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin Mahalli punya syarah terhadap kitab Al-Waraqat ini. Di sini dikatakan min ahsani syuruhi, padahal syarah ini sangat tipis, sangat ringkas sekali. Jadi disinilah perlu dibedakan antara kualitas dan kuantitas. Jadi tidak mesti yang tebal itu pasti yang paling bagus. Ada sebagian mu'asirin yang mensyarah Waraqat itu sampai segini. Sampai segini. Tapi kalau mau dilihat secara kualitas mungkin itu kalah sama syarahnya Mahalli yang sangat tipis. Yang sangat tipis. Karena kenapa? Karena yang satu kuantitas, yang satu kualitas. Nah, dan kita lihat sendiri Mahalli ngarang apapun pasti laku. Ngarang apapun pasti laku. Al-Waraqat ini, syarah Waraqat ini, yang mengasih catatan kaki sudah berapa orang? Salah satunya adalah ulama Indonesia dalam hasyiahnya Nafahat alal Waraqat. Dan ulama Dimyati punya. Nanti ada seorang doktorah, seorang ulama perempuan yang masa sekarang namanya Doktorah Kamilah Kawari, juga punya catatan kaki terhadap syarah Mahalli ini. Belum lagi punya Al-Abadi dan banyak lagi. Ya, ini Waraqat. Terus juga Minhaj, Kanjur Raghibin. Nah, ini juga rame yang memberikan catatan kakinya. Dan juga yang lainnya. Ya, termasuk Jalalain, itu kan Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, itu yang mengasih catatan kaki juga banyak. Berarti kalau banyak yang garap itu berarti kitabnya berkualitas. Sehingga betul apa yang beliau katakan di sini. Fa innahu katsirul fawaid, sesungguhnya kitab syarah Mahalli ini banyak faedahnya. Fawaid jamak daripada faidah. Dan faedah artinya al-maslahatul mutarattabatu alal fi'li. Itu faedah. Faedah itu kemaslahatan dari sebuah perbuatan, itu namanya faedah. Fa innahu katsirul fawaidi wan nukati. Nukat jamak daripada kata nuktatun. Nuktatun itu mastukhrija bidiqqati fikrin, yang disimpulkan dengan apa ya? Dengan kedetailan pemikiran. Orang memikirkan dengan detail sampai dia sampai pada satu kesimpulan. Faedah itu namanya nuktah, jamaknya nukat. Ishtaghala bihi talabah wantafa'u bihi, dipelajari oleh para santri dan akhirnya mereka pun mendapatkan faedah. Ya. Illa hanya saja annahu li fartil ijaz, karena saking ringkasnya. Qaraba ayyakuna min jumlatil alghas. Qaraba ayyakuna min jumlatil alghas. Karena saking ringkasnya hampir-hampir itu bisa dikategorikan seperti teka-teki. Alghas, jam'ul lughzin. Alghas ini jam'ul lughzin. Jadi kalau dalam bahasa al-ghaza yulghizu, ya, al-ghaza fi kalamihi artinya a'ma muradahu, menyembunyikan maksudnya apa. Lughzun itu teka-teki karena suruh orang mikir dulu untuk mengungkapnya, menyingkapnya. Jadi dikatakan di sini itu syarah yang sangat bagus sekali, faedahnya banyak, nuktahnya banyak, hanya saking ringkasnya itu kok hampir-hampir mirip kayak teka-teki. Nah, berarti ini apa, beberapa hal yang mendasari beliau untuk menulis kitab ini. Wa qad dha'afatil himamu fi hadzal zaman. Himmah, ya, semangat orang pada zaman ini sudah mulai melemah. Wa kasurat fihil humum wal ahzan, kegundahan, kesedihan pun banyak. Wa qalla fihil musaidu alal ikhwan, yang peduli kepada saudaranya pun itu sangat sedikit. Fastakhartullah ta'ala fi syarhil waraqat, karena itu maka aku memohon kepada petunjuk kepada Allah. Istakhartullah, talabu istikharah, talabu khairu amraini, meminta mana dua opsi yang paling banyak. Saya beristikharah kepada Allah dalam mensyarah kitab Waraqat ini bi ibaratin wadihah, dengan ungkapan yang lebih jelas.
munabbihatan ala nukatis syarhil madhkur wa fawaidihi, sembari mengingatkan nuktah-nuktah, faedah-faedah yang sangat berharga dari syarahnya Mahalli, ya, bihaitsu yakunu hadza syarhu, sehingga syarah yang saya tulis ini bisa dikategorikan sebagai syarhan lil waraqat, syarahnya waraqat, wali syarhil madhkur, sekaligus syarahnya syarah Mahalli. Jadi kata beliau, syarah yang saya tulis ini nanti secara ungkapan saya pilih ungkapan yang lebih jelas, sehingga bisa kalian katakan ini syarah waraqat, bisa juga dikatakan ini syarahnya syarah waraqat. Artinya penjabaran dari syarah Mahalli. Dari ibarahnya nanti terlihat sekali beberapa plek lafdhan wa ma'nan. Beberapa kalaupun diubah nanti diubah dengan yang lebih jelas saja. Wa yahsulu bidzalikal intifa' lil mubtadi. Dan dengan itu nanti insyaallah akan bisa dimanfaatkan oleh pemula wa ghairihi, dan selain pemula. Karena penuntut ilmu itu ada 3 level. Pertama mubtadi, yang kedua mutawasit, yang ketiga muntahi. Itu 3 level. Mubtadi, pemula dalam penuntut ilmu, itu man lam yastaqil bitaswiri masailil fan, yang secara independen belum punya gambaran utuh terhadap disiplin ilmu tersebut. Memang betul-betul baru pemula. Itu namanya mubtadi. Yang kedua namanya al-mutawassit. Itu yang sudah memiliki tasawwurul masail tapi lam yakdir ala iqamatud dalil alaiha. Tapi untuk membelanya dengan argumentasi itu belum bisa. Itu namanya mutawassit. Artinya sudah tahu, gambarannya sudah ada di benak, tapi alasannya kenapa, dalilnya apa, belum tahu. Itu namanya mutawassit. Kalau sudah istaqalla bitaswiril masail, secara independen sudah bisa membayangkan permasalahan sekaligus bisa membelanya dengan argumentasi, itu namanya muntahi. Itu namanya muntahi. Atau mubtadi yang secara wacana masih sedikit, mutawasit pertengahan. Kalau muntahi itu sudah bisa dikatakan bisa menghadirkan permasalahan-permasalahan ilmu dengan sangat gampang. Itu namanya muntahi. Ya. Wala a'dil an ibarati syarhil madhkur. Saya tidak mengubah ungkapan yang diungkapkan oleh Mahalli dalam syarah tersebut illa litaghiriha bi awdaha minha, kecuali untuk saya ganti dengan yang lebih jelas. Jadi kalau nanti ada perubahan redaksi dari syarah Mahalli, itu semata-mata untuk lebih menjelaskan saja. Berarti ibarahnya Mahalli mungkin cukup rumit untuk dipahami, maka diganti dengan ungkapan yang lebih jelas. Auli ziyadati faidatin, atau supaya menambahkan faedah yang tidak terdapatkan dalam syarah Mahalli. Wa sammaituhu qurratal aini, dan aku namakan kitab ini sebagai qurratal aini li syarhi waraqati Imamil Haramain. Wallahu subhanahul mas'ulu fi bulughil ma'muli. Allah subhanahu wa ta'ala, dia semata-mata yang saya harapkan supaya saya bisa sampai kepada apa yang saya tujukan, saya harapkan. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Ini muqaddimah dari beliau. Lalu beliau mendefinisikan siapa itu Imamul Haramain, tarjamatul Imamil Haramain, ya, biografi Imam Haramain. Walinuqaddim at-ta'rifa bil musannifi ala sabilil ikhtisar. Ya, layaknya kami mendahulukan biografi tentang siapa penulis Al-Waraqat ini secara ringkas, dan kami katakan wa syekhul imam, Syekh al-Imam Ra'isus Syafi'iyah wa ahadu ashabil wujuh, salah satu dari ashabul wujuh. Salah satu dari ashabul wujuh. Jadi level-level mujtahid di madhab itu nanti ada mujtahidul mutlak seperti Imam Syafi'i, ada mujtahid al-muntasib. Mujtahid muntasib itu ya seperti Muzani, seperti murid-muridnya Imam Syafi'i. Ada nanti namanya ashabul wujuh. Ashabul wujuh huwallazi yukharriju ma lam yanussa alaihi al-imamu bima qad nassa alaihi al-imam wifqa qawaidihi. Ashabul wujuh itu yang membahas, mengulas permasalahan yang belum dinaskan oleh Imam Syafi'i dengan permasalahan yang sudah dinaskan oleh Imam Syafi'i, tapi secara koridor argumentasi masih ngikutin kaidahnya Imam Syafi'i. Itu namanya ashabul wujuh. Dan Imam Haramain itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Shalah, dikatakan oleh
dianggap oleh Nawawi Al-Rafi'i sebagai salah satu dari ashabul wujuh, ya. Shahibit tasani fil mufidah, ya, pemilik. Jadi nanti kalau di Minhaj ada kata al-imam, ya maksudnya Imam Haramain di situ. Maksudnya Imam Haramain. Ini kan menunjukkan berarti ihtimalatul Imam Haramain itu dianggap sebagai wujuh di madhab. Oleh siapa? Oleh Nawawi sekaligus oleh Rafi'i. Sebelumnya oleh Ghazali. Ya, seperti itu. Ya. Abul Ma'ali Abdul Malik Ibni Syekh Abu Malik Ibnu Syekh Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini nisbatan ila Juwain wa hiya nahiyatun kabirah min nawahi Naisabur, daerah yang cukup luas di Naisabur. Yulaqabu bi Diyauddin, laqabnya adalah Diyauddin. Lah dinamakan Imamul Haramain karena dia apa itu? Jawara bi Makkah wal Madinah. Inilah jawara bi Makkah wal Madinati arba' sinin yudarrisul ilma wa yufti. Ini kenapa dinamakan Imamul Haramain? Karena dia mujawarah, ya artinya bertempat tinggalkan di Mekah dan Madinah selama kurang lebih 4 tahun. Atau linhisaril fatwa fil haramaini ilaihi, atau yang punya otoritas satu-satunya saat itu untuk memberi fatwa di Haram Makki dan Haram Madani adalah Imamul Haramain. Makanya dinamakan Imamul Haramain. Ulida fil Muharrami min sanati 19 wa 400 wa tuwfiya bi qaryatin min a'mali Naisabur yuqalu laha Bustaniqan lailatal arbi'a al-khamis wal 20 min syahri Rabi'its tsani sanata 78 wa 400. Jawara bi Makkah wal Madinati arba'a sinin yudarrisul ilma wa yufti faluqiba bi Imamil Haramain, maka dinamakan sebagai Imam Haramain, dijuluki sebagai Imamul Haramain. Wantahat ilaihi riasatul ilmi bi Naisabur, pokoknya puncak keilmuan di Naisabur itu ya kepalanya ada pada Imamul Haramain di sini. Wa buniyat lahul madrasatun nidhamiyah, ya, dibangun untuk beliau madrasah, namanya madrasah nidhamiyah, punya Nidhamu Al-Mulki Wazir, ya, Abu Ali Al-Hasan Ibnu Ali bin Ishaq At-Tusi namanya. Walahu tasanif allati lam yusbaq ila mithliha, memiliki karangan-karangan yang mana belum dikarang sebelumnya seperti karangan tersebut. Taghammadahullah bi rahmati, semoga Allah Subhanahu wa taala meliputi beliau dengan rahmatnya. Wa ada alaina min barakati, dan mengembalikan kepada kita, memberikan keberkahan ilmu beliau kepada kita. Amin. Nah, ini tarjamah beliau. Ya, masuk ke muqaddimatul musannif. Qala al-musannifu rahimallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim usannifu. Bismillahirrahmanirrahim usannifu. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu kan jar dan majrur. Jar dan majrur itu butuh muta'alaq, tidak bisa dia berdiri sendiri. Ya, karena dia bukan jumlah mufidah. Butuh ada muta'alaqnya. Lah muta'alaqnya di sini dipilih fi'il. Fi'ilnya yang spesifik yaitu usannifu. Wa kadza, dan demikian juga yang bagi ayu ja'ala muta'allaqa at-tasmiyati ma ju'ilati tasmiyatu mabda'an lahu. Dan demikian seharusnya. Artinya muta'alaq daripada bismillah itu adalah yang dijadikan bismillah sebagai permulaannya. Artinya bismillah itu kan kita jadikan permulaan dalam berbagai macam aktivitas. Kalau menulis, ini kan konteksnya menulis. Berarti kalau bismillahirrahmanirrahim oleh seorang penulis, artinya bismillahirrahmanirrahim saya menulis. Kalau sedang makan, berarti bismillahirrahmanirrahim takdirnya apa? Akulu. Minum bismillahirrahmanirrahim asyrabu. Berpergian bismillahirrahmanirrahim usafiru. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini terkait dengan apa? Tergantung aktivitas apa yang kita jadikan bismillah sebagai permulaannya. Ini yang dimaksudkan oleh beliau seperti itu. Fayuqaddirul akil, maka orang yang makan ketika dia mengucapkan bismillah artinya bismillahi akul, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya makan. Wal qari, kalau orang sedang membaca ya berarti bismillah akra. Jadi ketika seorang pembaca mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu aslinya dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim saya membaca. Fawa aula min takdiri abtadi'u. Itu lebih utama daripada kita sisipkan kata bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Bismillahirrahmanirrahim saya memulai. Karena memulai ini masih sangat global sekali. Jadi kalau
Kalau dinahwikan biasanya muta'allaqatul basmalah itu apakah dia isim apa fi'il, muqaddam apa muakhar, khas apa am. Yang dipilih pada ujungnya adalah fi'il. Fi'il yang apa? Yang muakhar. Fi'il muakhar yang seperti apa? Yang mukhtas, yang lebih spesifik. Kenapa? Itu lebih mengena. Itu lebih mengena. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua ini akan disebutkan oleh beliau. Li ifadatihi talabbusal fi'li kullihi bitasmiyah. Wa abtadi'u la yufidu illa talabbusal ibtida'i bihi. Kenapa kita memilih bismillahirrahmanirrahim usannifu bukan bismillahirrahmanirrahim abtadi'u? Karena kalau bismillahirrahmanirrahim usannifu, maka bismillah tersebut akan terkait dengan penulisan, dari mulai awal penulisan sampai ujung penulisan. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim abtadi'u, maka bismillah itu hanya menemani permulaannya saja, bukan pertengahan, bukan juga ujungnya, sehingga lebih mengena. Ya. Wa taqdirul muta'allaqi mutaakhiran li annal maqsudal ahamma al bada'atu bismillah. Lalu kenapa kok tidak dikatakan seperti ini? Bismillah itu aslinya usannifu bismillahirrahmanirrahim, justru kita akhirkan menjadi bismillahirrahmanirrahim usannifu. Jadi kan ini ada beberapa pertanyaan. Kenapa memilih kata usannifu bukan abtadi'u? Sebelumnya aslinya ada pertanyaan, kenapa lebih memilih fi'il daripada isim? Itu tidak usah kita jawab, nanti panjang. Yang kedua, kenapa lebih memilih fi'il yang spesifik usannifu bukan abtadi'u? Kenapa justru diakhirkan, tidak didahulukan? Kenapa tidak dikatakan usannifu bismillahirrahmanirrahim, tapi justru bismillahirrahmanirrahim usannifu? Ada dua alasan paling tidak. Yang pertama, li'annal maqsudal aham al bada'atu bismillah. Karena yang paling penting, yang paling urgen bagaimana kita memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam hadisnya kan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita jadikan usannifu bismillahirrahmanirrahim, berarti ada kata lain sebelum apa? Sebelum bismillah. Wali ifadatil hasri, juga karena ifadatu al-hasri, karena taqdimu ma haqqahu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan yang seharusnya, mengakhirkan yang seharusnya didahulukan, itu pembatasan, menunjukkan pembatasan. Ya. Ibtada'al musannifu bil basmalati iktidaan bil Qur'anil azimi tartiban la nuzula. Penulis memulai karangannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Imam Haramain memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dalam upaya meniru Al-Quran secara urut-urutan, bukan secara penurunan. Wa amalan, dan sebagai pengamalan bihadithi kullu amrin dzibalin dzi sya'nin yuhtammu bihi. Dzi sya'nin yuhtammu bihi. Ya, artinya setiap perkara yang layak untuk diperhatikan secara syar'i, yang memiliki urgensi secara syar'i. Setiap perkara yang urgen secara syar'i, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fa huwa abtar. Dalam riwayat lain fa huwa aqta. Ya, artinya keseluruhannya adalah naqisul barokah, kurang berbarokah. Kurang berbarokah. Ya. Ada namanya aqta, tangannya terputus. Abtar, yang mana ekornya terputus. Ajdam, yang terkena penyakit kusta. Keseluruhannya itu hanya isti'arat saja. Maksudnya apa? Kurang berbarokah. Ya. Waqtafa bil basmalah, ada pertanyaan. Kenapa mencukupkan dengan bismillah? Tidak seperti lumrahnya ulama-ulama lainnya, ada bismillah, ada hamdalah. Kenapa tidak menyebutkan kata hamdalah di sini? Jadi ini sebenarnya jawaban dari pertanyaan yang tersembunyi. Waqtafa bil basmalati anil hamdalati imma li annahu hamida bilisanihi. Baik karena dia telah memuji dengan lisannya sehingga tidak perlu ditulis lagi. Wadzalika kafin, dan itu dirasa sudah cukup. Auli annal murada bil hamdi maknahu lughatan wa huwa tsana, atau yang dimaksud dengan sabda Nabi kullu amrin dzibalin la yubda'u bil hamdalah atau bil hamdulillah, dimaksudkan hamdalah di situ adalah makna bahasa dari alhamdu, yaitu ats-tsana. Sedangkan basmalah mutadamminatun lidzalika, basmalah sudah mengandung pujian.
Ini alasan yang kedua. Auli annal murada bil hamdi dzikrullah, atau yang dimaksudkan dengan la yubda'u bil hamdillah atau bil hamdulillah itu maksudnya bidzikrillah, dan itu sudah tertunaikan dengan dimulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini mafhum ya. Karena apa para asatidzah sekalian? Ada 4 hal yang wajib harus didatangkan oleh seorang penulis dalam prolog ataupun dalam pendahuluan bukunya. Ada yang wajib, tapi wajib secara sinai, wajib secara skill, harus didatangkan oleh seorang penulis dalam karyanya. Yang pertama basmalah, yang kedua hamdalah, yang ketiga adalah as-salatu wassalamu ala rasulillah, yang keempat adalah asyhadatan. 4 hal ini hukumnya wajib sinai. Kalau seorang penulis tidak mendatangkannya, tidak mencantumkannya dalam karyanya, itu syarihnya harus mencarikan alasan. Salah satunya ini hamdalah ini. Karena Imam Haramain tidak menyebutkan hamdalah dalam karyanya ini, maka dicarikan alasan oleh syarihnya di sini. Loh, oh Imam Haramain itu hamdalah cuma secara lisan saja, tidak ditulis dan itu cukup. Atau alasan yang kedua, enggak, maksud dari hamdalah adalah thana, sehingga basmalah sudah secara otomatis mengandung pujian, itu sudah cukup. Atau yang dimaksud dengan hamdalah adalah zikrullah, sedangkan di sini sudah ada penyebutan nama Allah dalam basmalah, sehingga dirasa sudah cukup, seperti itu. Ya, jadi itu 4 hal yang secara wajib sinai harus ada dalam sebuah tulisan. Ada 4 hal juga yang hukumnya mustahab secara sinai. Mustahab secara skill penulisan, dianjurkan ada. Ya, yang pertama namanya bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal, kepiawaian dalam membuka sesuatu. Artinya menyebutkan dalam mukadimah dengan kata-kata yang mengisyaratkan tema yang akan dibahas. Ya. Kalau nahwu berarti alhamdulillahilladzi rafa'a atau nasaba atau khafadha. Ya, kalau usul ya berarti nanti dalam mukadimahnya alhamdulillahilladzi bana hadzal din ala usulin matin misalnya. Nah, ini namanya bara'atul istihlal, itu hukumnya mustahab. Yang kedua adalah amma ba'du, itu hukumnya mustahab. Yang ketiga adalah tasmiyatun nafsihi wa mu'allafihi, menyebutkan siapa namanya. Biasanya nanti ditulis fayaqulu al-abdu al-faqir fulan bin fulan. Yang kedua menyebutkan yang juga menyebutkan nama karyanya apa, sebagaimana dikatakan oleh beliau tadi itu wasammaituhu qurratal ain, itu termasuk hal yang mustahab. Dan yang terakhir adalah kenapa dia menulis. Kenapa dia menulis, sebagaimana dicantumkan juga oleh penulis kitab ini. Jadi 4 hal tersebut, bara'atul istihlal, kemampuan dalam membuat ucapan-ucapan dalam pembukaan dengan hal-hal yang mengisyaratkan, dengan lafaz-lafaz yang mengisyaratkan tentang tema. Lalu amma ba'du, lalu tasmiyatun nafsihi wa mu'allafihi. Yang terakhir adalah as-sababul ba'ith, kenapa dia menulis. Itu. Wa fi riwayatin fi musnadi Imam Ahmad kullu amrin dzibalin la yuftahu bi dzikrillah. Nah, kalau la yuftahu bi dzikrillah maka sudah cukup. Mau pakai hamdalah, pakai basmalah itu sudah cukup. Fa huwa abtar au qala aqta ala taraddud. Ya, taraddud. Wa qad warada al hadis bi riwayatin mutaaddidah. Qala an-Nawawi wa huwa haditsun hasan, tapi hasan li ghairihi. Karena hadis ini riwayatnya berbeda-beda. Dan perbedaan versi ini kalau dalam ilmu hadis kan hadisnya namanya hadis apa? Muttarib. Hadisnya hadis muttarib. Secara sanad sebenarnya kebanyakan ulama mendhaifkan. Tapi kata Imam Nawawi dia sahih, tapi hasan, tapi bimajmu'i turuqi. Namanya hasan apa? Li ghairihi. Falam maktafa bil basmalati anil hamdalati qala, setelah beliau mencukupkan dengan menyebutkan basmalah tanpa menyebutkan hamdalah, beliau mengatakan hadhihi waraqatun qalilatun. Hadhihi waraqatun qalilatun kama yushiru bidzalika jam'us salamati fa inna jumu'as salamati inda sibawayh min jumu'il qillah. Hadhihi waraqatun qalilah, ini beberapa lembar yang tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Jadi kata qalilah di sini ini menapis kemungkinan bahwa waraqat di sini maksudnya adalah lembar-lembaran yang banyak. Kenapa? Karena jam'us salamah, baik itu jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim, menurut Sibawayh ini termasuk jumu'ul qillah. Jadi dari 4 wazan
jam'ul qillah ditambah satu wazan lagi, yaitu jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Ini adalah jam'ul qillah. Jam'ul qillah itu aslinya antara 3, 10. Lebih dari 10 itu jam'ul kasrah. Ya. Tapi dengan catatan loh ya, jam'ul qillah ma lam yuhalla bi al istighraqiyah, selama belum dikasih alif lam istighraqiyah. Kalau ada alif lam istighraqiyah maka dia jam'ul kasrah, bukan jam'ul qillah. Hadhihi waraqatun qalilatun. Ini beberapa lembar yang tidak terlalu banyak. Wa abbara bidzalika. Kenapa beliau mengungkapkan karyanya ini bukan mengatakan hadhihir risalah atau hadhihil muqaddimah, tapi mengatakan hadhihi apa? Waraqatun. Abbara bidzalika. Beliau memilih ungkapan yang seperti itu tashilan alat talib, untuk memudahkan orang yang mempelajarinya, wa tansyitan lahu, untuk lebih memotivasi. Ini bukan kitab yang tebal, ini hanya beberapa lembar saja. Seperti itu. Dan seharusnya ya namanya guru, namanya penulis, supaya membangkitkan minat pembacanya atau muridnya, ya dia mengesankan, jangan dikesankan itu sesuatu yang susah, tebal, repot untuk dipelajari. Kesankan saja itu sesuatu yang mudah untuk dipelajari. Termasuk apa yang dilakukan oleh Imam Haramain di sini. Beliau mengatakan hadhihi waraqatun. Beliau tidak mengatakan hadzal kitab atau hadzal risalah atau hadzal muqaddimah, tapi mengatakan hadhihi waraqatun. Kama qala ta'ala, ini seirama dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan puasa Ramadan, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Ma'dudat, beberapa hari saja, padahal itu digunakan untuk mengungkapkan 1 bulan penuh. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, ini cuma beberapa hari. Supaya apa? Supaya orang tidak terlalu memandang itu sesuatu yang berat. Ya. Fawasafa syahrul kamila bi annahu ayyamun ma'dudat. Beliau mensifati 1 bulan penuh dengan kata-kata cuma beberapa hari saja. Tashilan alal mukallafina wa tansyitan lahum, supaya mengesankan gampang bagi para mukallaf dan lebih membuat mereka semangat untuk berpuasa. Wakila, ada yang mengatakan al muradu fil ayati bil ayyamil ma'dudat Asyura wa salasatu ayyamin min kulli syahrin. Fa inna dzalika kana wajiban awalal Islam summa nusikha. Nah, ini cuma ya qila. Artinya ada pendapat lain dari mufassirin yang mengatakan ayyaman ma'dudat itu bukan syahrul Ramadan, tapi Asyura dan 3 hari di setiap bulannya. Dulu diwajibkan lalu dinasakh, tidak diwajibkan lagi. Wal isyaratu hadhihi waraqat ila hadirin fil khariji idza kana atabiha ba'da tasnif. Wa illa fa ya isyaratun ila ma huwa hadirun fil dhihni. Isim isyarah itu kan butuh musyar ilaihi. Kalau kita mengatakan ini, buku ini, misalnya buku ini isim isyarahnya, buku itu namanya musyar ilaihi. Lalu di sini musyar ilaihinya mana? Kalau hadhil waraqat, beberapa lembar ini, lah maka dilihat. Kalau beliau membuat prolog ini setelah beliau menulis, artinya sudah ada tulisan baru beliau kasih pembukaan, maka hadhil waraqat itu al musyar ilaihi fil kharij, yaitu ya bukunya atau kertasnya itu yang ada tulisannya. Berarti hadhil waraqat Imam Haramain nulis terlebih dahulu baru membuat pembukaan mengatakan hadhil waraqat, ya ini tulisan ini. Berarti al musyar ilaihi mahsus khariji. Ya, bisa terlihat dengan panca indera, yaitu tulisan yang berada di atas kertas atau kertas berserta tulisannya. Wa illa, kalau ternyata beliau hadhil waraqat ini beliau baru menulis. Kalau baru mau nulis, ini kan waraqatnya realnya belum ada, tapi sudah ada di benak beliau. Orang kan nggak mungkin menulis sesuatu yang belum ada di benaknya. Maka al musyar ilaihi fi dzihni. Hadhil waraqat maksudnya apa? Ya hadhil waraqat, berapa permasalahan-permasalahan yang akan saya tuangkan di kertas ini yang sudah ada di benak saya. Maksudnya seperti itu. Ya. Wa hadhil waraqat tashtamilu ala fusulin. Ini mengandung beberapa fasal. Fusul jam'u faslin. Fasal. Wa huwa ismun, fasal itu sebutan li ta'ifatin minal masail tashtariku fi hukmin. Sebutan untuk beberapa permasalahan yang disatukan dalam suatu hukum. Ya, ini namanya apalah istilahnya ya? Penamaan lah, penamaan dalam penulisan itu kan ada nanti kitab namanya. Nah, Kitabut Thaharah itu judul paling besar.
Di bawah kitab ada nantinya namanya bab. Babul wudu misalnya. Di bawah bab ada namanya faslun. Faslun furudul wudu. Di bawah faslun ada nanti namanya masalah. Masalah finniyah misalnya. Itu urutannya seperti itu. Berarti kalau kitab yaitu sebutan untuk judul yang di bawahnya ada bab, ada fasal, ada masail. Kalau fasal berarti kumpulan dari beberapa permasalahan yang disatukan dalam satu hukum. Itu namanya faslun. Ya. Watil kal fusul min ilmi usulil fiqhi. Dan fasal-fasal tadi itu adalah fasal dari ilmu usul fikih. Yantafi'u bihal mubtadi'u, akan mendapatkan faedah dengan membacanya atau dengan mempelajarinya seorang pemula. Wa ghairuhu maksudnya al mutawassit wal muntahi. Intifa'ul mubtadi' bita'allum. Manfaat yang didapatkan oleh pemula dari kitab Waraqat ini apa? Mendapat wacana baru. Bagi yang sudah pertengahan atau yang sudah jauh dalam level ilmunya, maka ya mimbabi tadzakur, mengingat. Karena terkadang orang itu saking luasnya ilmunya, dia butuh mapping sederhana untuk memetakan ilmunya. Dengan cara apa? Dengan cara membuka kembali buku-buku yang ringkas. Sehingga kebiasaan ulama zaman dulu itu paling tidak ada 1 tahun, entah 1 tahun atau 1 bulan, mereka harus menghatamkan kitab min awali hatta akhiri. Meskipun dia faqihun dhali'un fi babihi, tapi nanti dia akan megang kitab Abu Syuja lagi, dia baca dari awal sampai akhir. Kenapa ya? Tabiat ilmu itu terkadang lupa, terkadang luput. Faedah yang bahkan tidak didapatkan dalam kitab-kitab yang tebal, bahkan terkadang tersisipkan dalam kitab-kitab yang kecil. Sehingga di sini wa ghairuhu itu mutawassit dan muntahi. Apa fungsinya? Apa faedah dari kitab Al-Waraqat ini untuk mutawassit dan muntahi? Untuk mudzakarah, untuk tadzakur dan lain sebagainya. Lah ini adalah muqaddimah yang disampaikan oleh musannif ya dalam kitab Al-Waraqat ini. Ya, kita ambil 1 halaman lagi ya. Jam berapa ini? Sampai jam berapa ini? Wes ya. Ya. Atau kita ambil sedikit inilah ta'rifu usulul fiqh, definisi daripada usulul fiqh. Wa dzalika ay lafdzu usulul fiqh lahu ma'nayan, dan lafaz usul fikih ini memiliki 2 makna. Ahaduhuma ma'nahul idhafi, makna secara idhafi. Artinya kita lihat usul fikih ini kalau mau kita lihat itu ada 2 tinjauan. Tinjauan pertama dilihat dari asal katanya, berasal dari kata usul dan kata fikih. Ini kan murakkabnya murakkab idhafi. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaihi. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ini sudah menjadi nama sebuah disiplin ilmu. Sudah menjadi laqab. Sesuatu kalau sudah menjadi laqab atau nama sebagai nama dari sebuah benda atau sebuah disiplin ilmu, maka tidak perlu lagi dilihat asal katanya dari mana. Jadi ginilah, misalnya orang namanya khairun nas, apakah dia pasti sebaik-baiknya orang? Tidak, itu sekedar nama saja. Tidak perlu lagi dilihat apa arti dari kata khair, apa dari kata nas. Ada mungkin warung namanya entah Semoga Jaya misalnya. Ada yang betul-betul laris, ada yang meskipun namanya Semoga Jaya tapi tidak laris-laris misalnya. Kenapa? Itu cuma judul saja, merek saja, nama saja, tidak perlu kamu lihat asal katanya seperti apa. Lah nanti ulama berbeda pendapat. Kalau misalnya nama sebuah disiplin ilmu itu terdiri dari lafadz yang aslinya murakkab, apakah untuk memahaminya kita harus mengurai satu persatu terlebih dahulu? Artinya untuk sekedar paham usul fikih itu apa, kita harus tahu apa itu usul, apa itu fikih atau tidak? Atau tidak? Lah, beliau di sini memilih yang mengurai terlebih dahulu, baru nanti didefinisikan sebagai definisi laqabi. Artinya diurai dulu apa itu usul, apa itu fikih.
Sehingga usul fikih itu punya dua definisi. Ditinjau dari asal katanya, maka perlu kita urai dulu apa usul, apa itu fikih. Yang kedua, dia sudah menjadi nama pakem sebuah disiplin ilmu, maka langsung ya sudah hakikat ilmu tersebut seperti apa tanpa kita lihat asal katanya. Yang pertama makna idhofi, wa huwa ma yufhamu min mufradaihi inda taqyidil awwali bi idhofatihi li tsani. Yang pertama makna idhofi, yaitu makna yang dipahami dari dua kata dengan diidhofahkan kata pertama ke kata yang kedua. Jadi kita perlu paham apa arti mudhofnya dan apa arti dari mudhof ilaihnya. Atau sebenarnya tambah satu lagi, yaitu idhofahnya. Tapi itu syaklun suri, dia tidak ada wujudnya, ada di benak saja. Tapi paling tidak ada usul itu apa, fikih itu apa. Itu kalau kita mau mendefinisikan usul fikih ala makna yang pertama. Ya. Tsanihima, yang kedua, maknahul laqabi atau alami. Dia sudah menjadi laqab sebagai alam, ism alam dari sebuah disiplin ilmu. Wa huwal alamul ladzi ju'ila hadza tarkibul idhafi laqaban lahu. Yaitu nama yang mana tarkib idhafi, yaitu ilmu yang mana tarkib idhafi ini sudah dijadikan sebagai laqabnya, sebagai namanya. Wa nukila an maknahul awal ilaihi, sudah dinukil dari makna asalnya ke makna yang sekarang realnya seperti apa. Wa hadzal makna tsani dzakarul musannif ba'da hadza fi qoulihi. Makna yang kedua akan disebutkan juga oleh Imam Haramain. Jadi Imam Haramain mendefinisikan usul fikih dengan dua definisi. Dilihat dari status awalnya usul fikih itu adalah mudhaf ilaihi, mudhaf dan mudhaf ilaihi, yaitu usul dan fikih. Yang kedua, dia sudah menjadi nama sebuah disiplin ilmu yang permasalahannya sudah jelas tanpa kita menilai asal katanya seperti apa. Kedua-duanya akan disebutkan oleh beliau. Wal maknal awal, makna yang pertama yaitu makna idhofi dari usul fikih. Kalau untuk kita memahami apa dari arti dari usul fikih, kita urai terlebih dahulu apa itu usul, apa itu fikih. Itu dijelaskan oleh beliau dengan perkataan beliau mu'allafun min juz'aini. Usul fikih itu tersusun dari dua bagian. Mu'allaf ini dari kata ta'lif. Ta'lif itu dhammu syai'in ila syai'in ala jihatil ulfati wat tanasubi. Menggabungkan sesuatu kepada sesuatu yang lainnya, tapi ada korelasi antara keduanya, ada kecocokan antara keduanya, diambil dari kata ulfah. Itu namanya ta'lif. Makanya kalau ta'lif mu'allaf, karangan itu kan antara bab satu dengan bab yang lainnya saling keterkaitan. Makanya cocok dinamakan ta'lif atau mu'allaf. Ya, tersusun dari dua bagian. Ya, minat ta'lif, mu'allaf ini diambil dari kata ta'lif yang artinya husulul ulfah, terjadinya keseragaman, kecocokan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Ya, wa huwa akhassu minat tarkib. Kata ta'lif ini lebih spesifik, lebih khusus daripada kata tarkib. Menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya secara acak sudah bisa dikatakan tarkib, meskipun tidak ada korelasinya, tidak ada kecocokannya, namanya tarkib. Tapi kalau taklif harus ada kecocokan antara kalimat A dengan kalimat B, itu namanya taklif. Wakila innahuma bimakna wahid, ada yang mengatakan ya kedua-duanya ini artinya sama, murakkab ya mu'allaf, tarkib ya taklif, tidak ada bedanya. Ya, mu'allafun min juz, kata usul fikih itu tersusun dari dua komponen. Mufradaini, mufrad itu kan ism maf'ul dari ifrad. Minal ifrad, ini mufrad ism maf'ul dari kata ifrad, al muqabil litarkib. Jadi mufrad itu kan sebagai sebuah istilah, lawannya kan banyak. Kalau dalam ilmu nahwu ya mufrad itu lawannya jama' atau lawannya mutsanna. Kalau dalam babul kalimah, ya dalam apalah nanti alamatul i'rab. Kalau dalam bab khobar, mufrad itu lawan daripada jumlah dan syibhul jumlah. Kalau dalam bab munada misalnya, dia lawan daripada mudhaf atau syabih bil mudhaf. Tapi itu nggak kepake semuanya. Ini bukan mufrad ala ulama nahwu. Ini mufrad ala ulama mantik. Lah mufrad, ya ini mungkin perlu saya tuliskan. Mufrad menurut ulama mantik itu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu.
Misalnya kata Zaidun. Kata Zaid, kata yang tersusun dari beberapa komponen. Ada Zai, ada Ya, ada Dal. Zaid, seorang laki-laki yang badannya, posturnya seperti itu, rambutnya seperti itu, warna kulitnya seperti itu, dinamakan Zaid. Apakah makna itu tertunjukkan oleh huruf Zai atau Ya atau Dal? Tidak. Ini berarti namanya apa? Mufrad. Lawannya murakkab. Kenapa mufrad di situ? Artinya ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu, kata usul dan kata fiqh. Usul dan kata fiqh. Kata fa itu tidak mewakili makna daripada kata fiqhun. Usul, huruf hamzah ini tidak menunjukkan sebagian makna daripada kata usul. Kata usul itu ya sudah keseluruhan satu paket ini baru nanti bisa dimaknai. Ya, berbeda halnya dengan misalnya Zaidun qaimun. Ini namanya murakkab dalam ilmu mantik. Kenapa? Karena Zaidun qaimun, Zaid berdiri, Zaid qaim. Zaid berdiri, kata Zaid itu menunjukkan sebagian dari makna Zaid berdiri, kata qaim ini menunjukkan sebagian dari makna Zaid berdiri. Ini namanya murakkab. Jadi kata usul fikih di sini, usulul fikhi mu'allafun min juz'aini mufradaini. Usul itu mufrad, fikih juga mufrad. Kenapa mufrad? Karena hamzah, shad, waw dan lam ini tidak menunjukkan makna keutuhan dari menunjukkan sebagian dari makna usul. Huruf fa tidak menunjukkan makna kata fikih. Nah, seperti itu. Ya. Mufradaini minal ifrad al muqabili litarkib. Mufrad yang itu kebalikannya dari murakkab. Lal muqabil litasniyah wal jama', bukan kebalikan dari musanna dan jama'. Kalau kebalikan dari musanna dan jama' ini tidak relevan. Kenapa? Karena usul itu sendiri kalau dilihat dari alamatul i'rab, dia jama' atau dia mufrad. Dia jama'. Sehingga ini bukan mufrad. Kalau kita lihat mufrad dalam istilah ilmu nahwu, ya. Fa innal ifrada yutlaqu fi muqabalati kullin minhuma. Kata mufrad itu ya kebalikan dari kedua hal tadi itu, yaitu musanna dan jama'. Wala tasluhu iradatu tsani huna. Maka tidak relevan kalau yang dimaksud adalah makna yang kedua, yaitu mufrad lawan dari jama' dan musanna. Kenapa? Li'anna ahadal juz'aini alladaini wasafahuma bil ifrad lafdhu usul. Karena salah satu dari dua bagian yang beliau katakan sebagai mufrad itu kan usul dan apa? Fikih. Oke, fikih mufrad. Tapi usul ini jama'. Sehingga tidak mungkin kata mufrad di sini ditafsirkan lawan daripada jama' dan musanna. Usulun wa huwa jam'un, dan dia adalah jama'. Lah, mungkin cukup sampai di sini. Nanti insyaallah kita lanjutkan perincian dari makna idhofi dari kalimat usul fikih. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa li jamil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atau mungkin mau ada yang ditanyakan para asatidzah yang mungkin belum jelas. Ya. Apakah memang dari keseluruhan syarat waraqah al-mana ada kualitas juga? Iya. Iya. Memang ada lebih syarat al-mahali, makanya ada beliau al-mahali. Iya. Sebenarnya kalau syuruhat baik dari tempo dulu atau yang sekarang itu sangat banyak, Ustaz. Dan masing-masing memiliki mizah memang. Ada kalau dari Syafi'iyah ada punya Ibnu Farkah. Farkah atau Firkah? Saya lupa. Ada punya Ibnu Imamil Kamiliyah, itu juga udah. Ya, itu. Terus ya termasuk ini juga. Tapi ini kan bisa dikatakan penjabaran dari Mahalli. Kalau untuk yang kontemporer juga cukup banyak. Punya Syekh Abdullah Fauzan, itu cukup mudah untuk dipahami. Atau kalau yang mudah punya Abul Mustafa al-Baghdadi, itu lebih sistematis dan cukup memudahkan untuk pemula. Ya, kitab yang cukup tergarap Ustaz, banyak. Dan nanti masing-masing kitab memang ada kelebihannya, dan ya memang diakui tidak diakui, tidak ada namanya satu kitab yang mewakili kitab yang lainnya.
pasti satu kitab akan mendatangkan faedah yang tidak didapatkan di kitab yang lainnya. Cuma terkadang mungkin karena sempitnya waktu orang harus memilih mana sih yang sekiranya itu sudah cukup mewakili seperti apa. Ya, seperti itu saya. Ada Syarhul Kabir alal Waraqat, nggak salah punya Ibnu Qasim Al-Abadi dan lain sebagainya, banyak. Ya. Ya. Wajib sinai itu bukan wajib yang artinya ma talaba syari' fi'lahu talaban jaziman. Yuthabu ala fa'ili ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Cuma kalau wajib sinai ini wajib secara skill. Kalau seorang penulis tidak melakukannya, dia bisa dicela atau dianggap cacat. Sehingga harus dicarikan alasan. Itu namanya wujub sinai. Wujub tapi bukan syar'i. Secara sinai, sinai ya secara penulisan, secara skill penulisan. Seperti itu. Ya, sesuai EYD kalau bahasa Indonesia ya. Iya.